Halo, bertemu kembali dengan saya Burniadi Mubala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang metode numerik, yaitu metode beda hingga untuk menyelesaikan persamaan hiperbolik pada dua dimensi. Ya. Nah, kasus yang akan kita gunakan kali ini adalah kasus aliran fluida di dalam pipa. Jadi di sini kita punya sebuah pipa, gitu ya. Lalu ada fluida masuk mengalir dengan kecepatan seragam di inlet, okay, sebesar U, katakanlah 1 meter per second. Nah, kemudian fluida ini mengalir di dalam pipa, lalu kemudian keluar di outlet. Ya. Nah, fluidanya, pipanya memiliki diameter 1 meter, katakanlah gitu ya, lalu panjang 20 meter, dan kemudian fluidanya memiliki viskositas sebesar 0,01 Newton second per meter. Oke? Okay? Nah, kemudian kita harus tentukan model dua dimensi sederhana dengan menggunakan persamaan hiperbolik. Yang kedua adalah profil kecepatan pada saat steady state. Jadi sebenarnya aliran fluida ini diatur oleh persamaan yang dinamakan persamaan Navier-Stokes. Dan persamaan Navier-Stokes ini sebenarnya berbeda jika dibandingkan dengan persamaan hiperbolik. Oke, karena ada satu tambahan suku, yaitu suku berupa gradien tekanan. Namun suku gradien tekanan ini dapat kita sederhanakan dan kita ganti menjadi sebuah konstanta untuk kasus aliran fluida dalam pipa seperti ini. Sehingga persamaan aturnya dapat kita sederhanakan menjadi persamaan hiperbolik. Oke, jadi inilah persamaan Navier-Stokes dua dimensi, oke, yang mengatur aliran fluida dalam domain dua dimensi, begitu ya, atau dalam model dua dimensi. Kalau kita lihat di sini ada turunan terhadap waktu, okay. Ini ada convective term, lalu di sini ada diffusive term atau viscous term, gitu ya, karena ini adalah viskositas, dan di sini ada tambahan berupa gradien tekanan. Jadi kalau tidak ada gradien tekanan, ini sebenarnya merupakan persamaan hiperbolik. Nah, di dalam domain dua dimensi, karena ada kecepatan atau fluida bisa bergerak searah sumbu X dan bergerak juga searah sumbu Y, maka kita punya dua persamaan di sini. Jadi U ini mewakili kecepatan di arah sumbu X dan V ini mewakili kecepatan di arah sumbu Y. Okay. Nah, kalau kita lihat di convective term-nya untuk setting dua dimensi, di sini ada U, di sini ada V, di sini ada U, dan di sini ada juga V. Jadi dua persamaan ini saling berkaitan. Jadi output dari persamaan ini untuk sebuah time step nanti akan masuk digunakan di persamaan yang kedua untuk time step selanjutnya. Demikian pula output dari persamaan ini pada satu time step nanti juga digunakan di persamaan pertama untuk time step selanjutnya. Oke? Okay? Nah, kalau kita lihat di sini, ini partial U per partial T dan partial V per partial T ini mewakili perubahan kecepatan di suatu titik tertentu. Jadi perubahan kecepatan di satu titik ini sepanjang waktu ini diwakili oleh suku ini. Nah, suku yang kedua di sini, kedua dan ketiga di sini di ruas kiri ini disebut sebagai convective term. Ini adalah suku yang mewakili perubahan kecepatan akibat partikel fluida ini berpindah tempat. Okay? Jadi meskipun pada satu titik nanti misalkan ya kecepatannya konstan, tidak ada perubahan kecepatan terhadap waktu atau kondisinya steady state, jadi ini sama dengan 0. Fluida masih mungkin mengalami perubahan kecepatan karena berpindah tempat. Contohnya seperti apa? Kita bisa lihat misalkan seperti ini ya. Ya, kita bisa lihat seperti ini, flow over a step, ya, backward facing step. Jadi coba kita lihat. Nah, kalau kita lihat di sini, fluida yang masuk di sini, misalnya kecepatannya ini rendah, gitu ya. Lalu ketika dia mengalir ke dalam pipa atau saluran yang diameternya lebih besar, dia mengalami kenaikan kecepatan di sini. Oke. Okay? Jadi kalau kita lihat, ini kecepatan di masing-masing titik ini tetap, tapi fluida yang mengalir dari sini, kemudian masuk ke sini, nanti akan mengalami kenaikan kecepatan karena dia berpindah posisi dan terjadi perubahan geometris sehingga kondisi aliran berubah.
Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya juga mewakili percepatan atau perlambatan sama seperti suku ini. Ya, inilah efek dari convective term. Jadi dia semacam membawa fluida atau membawa kecepatan atau momentum ke tempat yang baru sehingga di posisi yang baru ini nanti kecepatannya atau momentumnya berubah. Oke. Selanjutnya adalah gradien tekanan atau W per X dan W per Y. Nah, gradien tekanan ini yang mendorong aliran gitu ya. Jadi aliran fluida ini kan muncul karena perbedaan tekanan. Oke, lalu kemudian ada viscous term di paling belakang di ruas kanan ya, di paling kanan. Suku ini mewakili efek viskositas terhadap aliran. Apa efeknya? Efeknya fluida akan memiliki kecepatan yang sifatnya terdistribusi atau tidak merata gitu ya. Jadi misalkan nanti di dinding fluida yang menempel dengan dinding nanti kecepatannya akan sama dengan kecepatan dinding. Jadi kalau misalkan pipanya diam tidak bergerak, maka fluida yang menempel tetap menempel di dinding pipa, dia juga akan diam. Oke. Nah, karena fluida ini diam, nanti ke tengah dia akan berubah naik kecepatannya seperti ini. Oke, lalu kemudian ketika kita bergerak lagi ke arah dinding, kecepatannya juga akan turun. Jadi kalau kita lihat secara silindris gitu ya, nanti yang di sekitar dinding ini kecepatannya 0, lalu kemudian pelan-pelan naik dan paling besar di tengah. Jadi efek perubahan kecepatan sepanjang penampang ini adalah efek dari viskositas. Oke. Nah, untuk aliran dalam pipa ini nanti akan efek viskositas ini akan bergerak terus sehingga terbentuk yang namanya fully developed flow. Kita bisa fully developed flow. Ya, kita lihat filenya. Nah, jadi ini penggambaran dari perubahan profil kecepatan yang terjadi. Oke, di inlet seragam sama seperti studi kasus yang akan kita lakukan. Lalu kemudian dekat dengan dinding, nanti fluidanya akan menjadi kecepatannya menjadi 0 sama dengan kecepatan dinding. Lalu kemudian dia akan bergerak naik seperti ini dan wilayah di mana kecepatannya ini berubah, ini adalah wilayah yang dipengaruhi oleh viskositas. Okay? Kalau kita lihat besarnya wilayah yang dipengaruhi viskositas akan berkembang mulai dari 0 di inlet ini, jadi atau lebar wilayah ini nanti naik gitu ya sampai dia ketemu di tengah seperti ini. Setelah dia ketemu di tengah, hilir itu profil kecepatannya tidak akan berubah. Oke? Okay? Profil kecepatannya tidak akan berubah. Jadi ketika profil kecepatan tidak berubah inilah kita sebut sebagai kondisi fully developed flow. Ya, kita kembali ke sini. Oke, nah sebenarnya ada satu lagi persamaan yang harus kita selesaikan secara simultan bersamaan dengan persamaan Navier-Stokes ini untuk mendapatkan tekanan yaitu persamaan kontinuitas. Jadi ini dou per dou X ditambah dou V per dou Y sama dengan 0. Jadi persamaan kontinuitas ini sebenarnya mengatakan bahwa fluidanya inkompresibel atau volumenya tidak akan berubah dan massa jenisnya konstan. Okay? Jadi kombinasi dari ketiga persamaan ini yang harus kita selesaikan untuk memodelkan aliran fluida dalam 2 dimensi. Okay? Namun pada kasus aliran fluida dalam pipa seperti ini, persamaan Navier-Stokes ini dapat kita sederhanakan dengan memanfaatkan fakta bahwa pada saat fully developed itu gradien tekanannya konstan. Okay? Jadi persamaan ini tidak usah kita selesaikan dan gradien tekanan ini bisa kita ganti menggunakan sebuah formula yang diambil dari solusi Hagen-Poiseuille seperti ini. Jadi dou P per dou X sama dengan G dikurangi sama dengan G sama dengan min 8 mu kali U kecepatan masuk dibagi pi D per 4 pangkat 4. Jadi besarnya gradien tekanan ini konstan
dan dapat kita ekspresikan menggunakan formula ini. Sehingga persamaan di atas dapat kita sederhanakan seperti di bawah ini. Oke. Nah, pada kondisi fully developed flow ini gradien tekanan searah sumbu Y atau searah sumbu radial itu dapat kita anggap sama dengan 0. Oke. Mengapa? Karena kalau kita lihat pada saat fully developed, kecepatannya ini hanya bergerak searah sumbu X. Jadi pada saat fully developed ini kecepatannya hanya searah sumbu X. Jadi tidak ada aliran fluida ke arah radial. Jadi kita bisa anggap bahwa gradien tekanannya sama dengan 0. Tambahkan dulu ya sedikit. Oke, ya. Nah, jadi kita bisa sederhanakan seperti ini. Gradien tekanan kita ganti dengan konstanta ini. Lalu di kesamaan kedua gradien tekanannya hilang. Dan kita tidak perlu menyelesaikan persamaan kontinuitas untuk mendapatkan tekanan. Nah, kalau kita lihat, ini adalah persamaan hiperbolik dengan tambahan konstanta di sini. Oke? Nah, kalau kemudian rho-nya kita pindah ke ruas kanan, kita dapatkan bentuk seperti ini yang bisa kita ubah menjadi persamaan beda hingga. Oke, nah selanjutnya kondisi batasnya seperti ini. Jadi di inlet kecepatan masuknya kecepatan searah sumbu X ini U atau dengan kecepatan masuk, lalu kecepatan searah sumbu Y 0. Oke. Nah, di dinding ini kecepatan baik arah sumbu Y dan sumbu Y 0. Mengapa? Karena fluida yang menempel di dinding ini memiliki kecepatan sama dengan kecepatan dinding. Oke, jadi kalau dindingnya diam maka dia juga diam. Oke. Dan kecepatan vertikalnya 0 karena fluidanya tidak mungkin menembus dinding. Karena dindingnya ini kecil, gitu ya. Dinding bawah sama. Nah, kedua kondisi ini disebut sebagai non-slip boundary condition. Oke. Nah, kondisi awalnya di sini fluidanya diam di dalam pipa. Nah, di outlet kita terapkan kondisi Newman, partial U dibagi partial X sama dengan 0, partial V dibagi partial X sama dengan 0. Jadi, gradien kecepatan, baik itu kecepatan vertikal dan horizontal, searah sumbu X atau sumbu pipa itu sama dengan 0. Jadi, tidak ada perubahan kecepatan. Nah, kondisi ini kita dapatkan dari fakta bahwa fluidanya pada saat fully develop itu kecepatannya tidak berubah. Jadi, kita gunakan kondisi Newman. Oke. Dan kenapa tidak kita gunakan kondisi Dirichlet? Karena kita belum tahu profil kecepatannya juga seperti apa. Oke ya. Jadi bentuk paraboliknya seperti apa kita belum tahu dan itu ingin kita cari. Nah, yang kita tahu hanyalah bahwa kecepatannya tidak lagi berubah di outlet. Jadi kita gunakan kondisi Newman. Oke, ini rekapnya. Oke. Nanti silahkan dibaca. Oke, diskretisasi. Nah, kita akan gunakan metode FTCS dengan Abun scheme untuk suku konvektifnya. Jadi turunan waktunya kita diskretisasi dengan forward difference seperti ini. Ini adalah UN plus 1. Oh, sorry, ini harusnya VN plus 1 ya. Kita revisi sebentar. Ini VN plus 1. Oke. Ini adalah turunan terhadap waktunya menggunakan forward difference. Lalu kemudian ini konvektif termnya menggunakan Abun. Jadi kalau U-nya lebih dari 0, oke, maka kita gunakan backward. U-nya kurang dari 0, kita gunakan forward. Oke ya. Ini sama untuk VDUDY-nya. Jika V-nya lebih dari 0, gunakan backward difference ke arah vertikal. Jika V-nya kurang dari 0, kita gunakan forward difference di arah vertikal. Oke ya. Ini J-1, ini J plus 1. Jadi ini adalah kecepatan horizontal di sel atau titik komputasi di bawah. Ini adalah kecepatan horizontal di sel atau di titik komputasi ada di atas. Ya. Lalu kemudian untuk V juga sama, gitu ya. Ketika U-nya lebih dari 0, kita gunakan backward difference. U-nya kurang dari 0, gunakan forward. Ya, sama juga ini. V lebih dari 0, backward. V kurang dari 0, ini forward. Oke, ini adalah konvektif.
Nah, biasanya di software-software komersial, convective term ini tidak menggunakan first order difference seperti di sini. Jadi digunakan second order, bahkan biasanya digunakan yang namanya Voigt scheme atau quadratic interpolation gitu ya untuk mendapatkan formula Abin scheme-nya. Jadi untuk kasus-kasus sederhana seperti ini, first order difference ini cukup gitu ya. Tapi nanti kalau kita menghadapi kasus aliran fluida yang lebih kompleks, ini bisa jadi tidak cukup akurat dan kita harus gunakan persamaan beda hingga yang ordernya lebih tinggi. Oke, selanjutnya viscous term. Viscous termnya seperti biasa digunakan central difference karena sifat dari viscous term ini yang menyebar ke segala arah sebenarnya ya. Jadi kita gunakan central difference, seperti ini. Ini sama dengan kasus satu dimensi dan kasus persamaan parabolik sebelumnya. Oke, lalu kemudian diskretisasi ini kita implementasikan menggunakan Python. Nah, kita butuh beberapa library. Kita butuh library copy, mat, numpy, gitu. Kita gunakan numpy, lalu matplotlib untuk melakukan plotting. Ini diketahuinya row-nya 1, diameter 1, viscosity 0,01 gitu ya. Lalu U kecepatan masuk 1, panjang pipanya 20. Kita hitung dulu Reynolds number-nya, rho UD per mu, lalu kita hitung dP per dx, lalu kemudian kita hitung dP per dy, lalu kita hitung panjang atau entrance length-nya. Entrance length ini adalah jarak dari inlet sampai terbentuk fully developed. Jadi jarak dari inlet sampai terbentuk fully developed. Kita bisa perkirakan menggunakan formula empiris seperti ini. Coba kita jalankan. Ya, seperti ini. Lalu kemudian kita lihat Reynolds number-nya 100, gradien tekanannya 0,4 sekian, entrance length-nya 6. Jadi L20 ini sudah cukup masuk ke dalam fully developed seharusnya. Lalu kemudian kita tulis solusi numeriknya. Ini diskretisasi domainnya. Nah, karena kita ingin agar sel atau komputasi titik-titik komputasinya itu nanti atau grid-nya itu nanti membentuk bujur sangkar atau persegi, maka kita harus tentukan agar dx sama dengan dy. Nah, untuk itu kita harus tentukan dulu jumlah gridnya searah sumbu y, karena sumbu y-nya ini searah diameter ini merupakan panjang karakteristik dari alirannya. Jadi aliran dalam pipa ini Reynolds number-nya kan rho kali U kali D dibagi mu. Jadi panjang karakteristiknya adalah D. Jadi pertama kita bagi ke arah D dulu. Ya. Ke arah diameternya ya, atau ke arah sumbu Y. Misalkan kita bagi menjadi 20. Lalu dy-nya kita hitung dengan membagi diameter dengan jumlah grid. Lalu kita set dx sama dengan dy. Lalu jumlah grid ke arah sumbu Y kita hitung menggunakan formula ini, integer L dibagi dx. Ya. Nah, lalu kemudian dx-nya kita tentukan ulang agar ini sesuai gitu. Karena di sini ada pembulatan. Nah, coba kita print gitu ya. Print misal dy dulu. Ini dx, dy gitu ya. Lalu kemudian kita tentukan jumlah titik komputasinya. True point-nya sama, jumlah grid per 1. Lalu kemudian karena di sisi kanan ada kondisi Newman, maka n true point x-nya plus 1. Sementara di sisi Y tidak ada Newman, jadi tidak ada tambahan di sini. Ya. Lalu kemudian grid-nya kita tentukan menggunakan link space, koordinat titik komputasinya. Tapi ini hanya sampai true point karena ini nanti akan kita data yang akan kita plot. Lalu kemudian kita tentukan atau kita perkirakan time step maksimum yang bisa kita gunakan. Ini adalah CFL conditionnya, CFL formulanya, jadi dt max-nya dx gitu ya.
Oke, nanti DT-nya kita ambil di bawah ini. DT max X maupun DT max Y. Durasi simulasi pertama kita ambil 20 detik, nanti apabila ini belum cukup atau belum mencapai steady state, kita bisa tambahkan. Save periodnya 5, jadi nanti ada sekitar 4 data gitu ya dalam 20 detik. Oke, lalu kita hitung end step-nya, jumlah time step total, lalu kita hitung jumlah time step untuk satu save gitu ya. Lalu jumlah data yang disimpan. Nah, ini sel ini kita coba jalankan. Ya, jadi DXD-nya 0,05, 0,05. Ini koordinat. Oke. DT max-nya juga 0,05. Oleh karena itu ketika kita ambil 0,01 ini sudah cukup ya. Sudah cukup kecil di bawah DT max-nya. Delta T max-nya. Oke. Selanjutnya adalah kondisi awal. Nah, ini kita definisikan dulu list untuk menyimpan kecepatan arah sumbu X dan sumbu Y. Ukurannya endpoint Y dan endpoint X menggunakan NumPy. Lalu kemudian ini kondisi batas di sisi bawah, non-slip condition, kedua kecepatan sama dengan 0. Ini kondisi batas di sisi atas, ya. Kecepatan sama dengan 0, non-slip boundary condition. Oke. Oke, ya, ini katakan ya. Non-slip sama. Ya. Lalu ini kondisi di sisi kiri. Nah, ini adalah inlet, kecepatan masuk sebesar U di arah sumbu X, kecepatan masuk searah sumbu Y 0. Oke. Lalu ini kondisi awal dalam pipa, kecepatannya 0 V per jam. Oke, lalu kita definisikan dua dictionary, U result dan V result untuk menyimpan data hasil simulasi. Dan kita tambahkan satu lagi adalah file mark result. Ini adalah magnitudo kecepatan. Jadi berapa besarnya kecepatan. Ini adalah komponen vektor kecepatannya U dan V. Dan ini adalah magnitudo kecepatannya. Jadi ini kita hitung menggunakan hypod gitu ya. Ini adalah magnitudo kecepatan. Oke. Jadi berapa panjang dari vektor kecepatannya? Ya. Panjang dari vektor kecepatan. Oke. Lalu kemudian kita definisikan list untuk menyimpan kecepatan yang baru n plus 1 ya. Dari kondisinya kita copy dari U dan V list lebih dahulu. Oke. Ini adalah dictionary untuk menyimpan hasil simulasi. Ini adalah definisi atau inisiasi untuk UN plus 1 dan VN plus 1 atau kecepatan pada time step selanjutnya. Oke, ya ini kita jalankan. Oke, lalu kemudian kita masuk ke tahap solving. Ya, jadi yang pertama kita definisikan range untuk X dan Y yang akan kita lakukan perhitungan. Jadi active point range ini akan mengeksklud atau mengecualikan titik-titik komputasi yang merupakan batas atau kondisi batas. Oke, jadi baik di kiri maupun di kanan yang berisi kondisi di declared kita kecualikan. Ya. Oke, nah di sumbu X di paling kanan yang kita kecualikan ini adalah cross point. Oke ya. Jadi titik batasnya sendiri yang berupa kondisi Newman masih masuk. Oke, lalu kita definisikan variabel untuk menghitung error. Ini adalah error pada satu data yang disimpan, lalu kemudian error result ini untuk menyimpan list error pada semua time step yang kita simpan datanya nanti. T result ini adalah list waktunya ya. Oke. Nah, list waktu di mana kita melakukan penyimpanan data. Oke. Nah, kemudian ini kita lakukan iterasi. Yang pertama ini adalah iterasi waktu. Oke. Lalu ini adalah iterasi di seluruh titik komputasi yang aktif, ya, mulai dari 0,0 sampai
di pojok kiri bawah sampai pojok kanan atas. Oke. Nah, ini adalah perhitungan viskostrom untuk kecepatan arah sumbu X. Ini adalah viskostrom untuk kecepatan arah sumbu Y. Oke ya. Lalu ini perhitungan konvektif term. Ini adalah konvektif term untuk U dUdx, U dVdx ya. Oke, ini adalah U dUdx. Jadi ini kalau kecepatan lebih dari 0, kecepatan kurang dari 0. Jadi kalau kecepatannya selain lebih dari 0 dan kurang dari 0, kalau U-listnya sama dengan 0, maka konvektif termnya juga sama dengan 0. Ya. Lalu di sini juga sama, V-list. Oke, ini yang mengimplementasikan konvektif term untuk V. Gitu ya. Ini untuk V dUdY, seperti ini. Oke, ini backward. Kalau lebih dari 0, ini untuk kurang dari 0, dia forward different. Oke. Kalau V-nya sama dengan 0, ini konvektif termnya juga sama dengan 0. Oke, lalu kemudian kita hitung kecepatan pada time step selanjutnya di sini. Oke, nah, ini adalah turunan waktunya kita uraikan, dt pindah ke ruas kanan. Oke, ini juga sama. Oke, jadi ini konvektif termnya, ini ini viscous termnya, ini konvektif termnya, ini turunan tekanannya atau gradien tekanan. Kalau kita lihat gradien tekanannya kita sudah tentukan tadi diketahui gitu ya. Ini dpdx min ini dpd-nya sama dengan 0. Oke. Nah, jadi setelah ini adalah update untuk kondisi batas Newman. Jadi ini adalah update gauge point untuk kondisi batas Newman. Ini adalah update atau perhitungan kecepatan pada time step selanjutnya ya. Oke. Lalu ini adalah update data kecepatan. Oke, jadi kecepatan pada time step selanjutnya kita masukkan lagi kepada kecepatan pada time step saat ini, sehingga ketika kita nanti mengulang perhitungan pada time step selanjutnya ini, iterasi selanjutnya, ini sudah merupakan data-data di ruas kanan, ini merupakan data yang terupdate gitu ya, yang berada pada time step yang sesuai gitu. Oke, lalu ini adalah penyimpanan data dan perhitungan error. Oke ya, jadi jika ini ada syaratnya, jadi jika n dibagi modulus dengan jumlah n shift step-nya sama dengan 0 dan n-nya lebih besar dari n shift step, maka dia melakukan penyimpanan data di sini. Jadi data hasil simulasi dari U-list ini di-copy ke U-result dan V-result. Oke ya. Lalu juga masuk ke file max result. Jadi ini adalah langkah penyimpanan data, dan ini adalah langkah perhitungan steady state error. Jadi steady state error ini adalah angka error yang mewakili seberapa dekat solusi ini ke solusi steady state. Oke. Jadi sama, ini kita gunakan error relatif pendekatan untuk masing-masing titik, dan untuk seluruh domain ini kita gunakan kita gunakan mean square gitu ya, root mean square di sini. Ini perhitungan root mean square error. Nah, hitungan root mean square error. Oke. Lalu di sini adalah kita simpan hasil errornya ke list error result. Oke. Kita akan coba jalankan ya. Ya, masih berjalan agak cukup lama. Kita tunggu ya. A few minutes later. Ya, sudah selesai runningnya.
Oke, kita lihat tidak ada error. Oke. Nah, kemudian kita coba post processing, kita akan plot velocity magnitude-nya ya, atau magnitudo kecepatannya berupa kontur, dan vektor kecepatannya menggunakan vektor plot. Ya. Jadi sebenarnya ini sama ya. Oke. Kita gunakan matplotlib. Ya, ini yang di komen ini kita hapus terlebih dahulu. Kita gunakan. Oke. Nah, pertama kita butuh melakukan masking. Jadi begini, karena titik yang kita gunakan tadi sangat banyak ya, titik kecepatan yang kita gunakan ini sangat banyak. Jadi nanti vektor, kalau kita plot semua vektornya, nanti vektornya ini akan saling tumpang tindih, gitu ya. Jadi untuk itu kita perlu melakukan proses masking seperti ini. Oke. Jadi kita hanya akan menampilkan data vektor kecepatan di titik-titik tertentu saja. Oke ya. Nah, jadi yang pertama adalah kita lakukan copy data menggunakan bit copy. Jadi datanya benar-benar di copy dari uResult ke uResult mesh. Jadi dari vResult ke vResult mesh. Jadi kita gunakan bit copy seperti ini. Oke. Lalu kemudian kita tentukan masking distance-nya. Jadi masking distance-nya misalkan 4 kali n grade y. Jadi kalau jumlah grid Y itu jumlah grid Y-nya itu adalah 20, berarti ini nanti datanya akan kita tampilkan setiap berapa? 80 titik gitu ya. Searah sumbu X gitu. Arah sumbu X. Oke ya. Jadi, seperti itu. Nah, oke, lalu ini iterasi pertama kita lakukan iterasi ke seluruh data yang disimpan. Oke, ini keys-nya. Oke, lalu kemudian ini adalah iterasi ke seluruh titik data pada setiap sat data yang disimpan. Nah, kita definisikan mass-nya, variabel mass 1 dan 0. Oke, jadi jika satu modulo masking distance sama dengan 0, artinya pada setiap titik pelipatan 4 kali n grid Y ini searah sumbu X gitu ya. Jadi ini karena ini kita gunakan variabel i, jadi ini nanti maskingnya kita berlakukan ke arah sumbu X. Oke, mesh satunya sama dengan 1. Kalau ini selain pada titik ini meshnya sama dengan 0. Nah, lalu kemudian uResult mesh ini kita kalikan, datanya kita kalikan dengan mesh. Oke, jadi nanti data pada setiap pada titik setiap 4 kali n grid Y setiap 80 titik nanti datanya sesuai data asli karena kali 1. Di luar itu karena kali 0 datanya sama dengan 0. Oke. Ini kita definisikan grid-nya X dan Y untuk menampilkan data, lalu ini kita definisikan plotnya, misalkan ini kontur plot begini ya. Nah, karena tadi kita punya 4 titik data dan tambah 1 titik data kondisi awal, ini kita definisikan seperti ini, nsave data plus 1,1. Jadi nanti jumlah data plotnya akan disusun vertikal gitu ya, sebanyak nsave data. Oke. Lalu pertama ini kita definisikan counter i sama dengan 0. Oke. Lalu kemudian ini kita iterasi ke setiap set data yang disimpan. Oke. Lalu ini kita plot konturnya berdasarkan file mark result-nya ya. Ini ada file mark result i di sini. Nanti ini plotnya dibuat setiap data yang kita simpan. Nah, kalau kemarin kita manual ya, kita tuliskan satu persatu sampai 6 gitu ya. Sekarang kita gunakan proses iteratif seperti ini agar kita tidak panjang menulis programnya. Oke. Jadi kalau kemarin di persamaan parabolik yang kita selesaikan menggunakan metode FTCS maupun BDCS, ini kode ini kita tulis sebanyak 6 kali begitu ya. 6 kali untuk memplot 6 buah data yang kita simpan. Nah, sekarang kita gunakan iterasi for ini sebanyak jumlah data yang disimpan, dan ini nanti otomatis akan terbentuk 6 plot gitu ya. Sebuah plot sesuai dengan data yang kita simpan. Oke. Ini kontur warnanya, lalu ini kontur garis. Oke. Nah, ini ada quiver. Nah, inilah yang
inilah yang digunakan untuk memplot vektornya. Ini ya plot vektor kecepatan. Oke. Jadi kalau kita lihat ini digunakan untuk plot kontur warna. Oke. Jadi F di sini adalah field, artinya dia konturnya berupa warna. Ini adalah plot kontur garis. Ini adalah legenda ya, legenda kontur warna. Jadi kalau nanti kita lihat di sebelah kanan ada semacam tabel yang menunjukkan warna itu mewakili nilai berapa gitu ya, nilai magnitudo kecepatan berapa. Ini di set di sini nih. Oke, ini kemudian bahwa ini plot untuk vektor kecepatan, kode di sini. Lalu ini adalah judul dari sub plot atau grafik. Jadi kita namai berdasarkan waktu dia disimpannya, begitu ya. Oke. Oh, sorry, ini bukan legenda ya. Ini adalah label. Bukan, ini adalah label angka yang berisi besarnya label angka magnitudo kecepatan pada kontur garis. Oke. Nah, inilah di sini inilah legenda kontur warna. Oke ya. Lalu ini kita increment gitu ya, supaya nanti dia mengiterasi mengakses kontur plot yang selanjutnya. Oke. Ya, kita coba tampilkan. Ya, inilah hasil kontur plotnya. Ini pada saat awal kecepatan di dalam sama dengan 0. Ini adalah kecepatan inletnya, lihat panahnya ya. Lalu di sini juga sama, kita kecepatannya mulai terbentuk gitu ya. Ini paraboliknya mulai terbentuk. Oke, lalu ini profil paraboliknya berkembang. Oke, sampai kemudian ini tercapai sudah mirip ya. Tidak berubah lagi, ini sudah tercapai steady state. Oke. Nah, kalau kita lihat ini profil dari vektor kecepatannya ini bentuk parabolik ya. Ini dari seperti ini kemudian membesar ya sampai dia seperti ini. Oke. Lalu selanjutnya kita plot steady state errornya. Jadi hasil perhitungan errornya kita plot, ini sama dengan teknik plot sebelumnya, kita plot garis biasa ya. Oke, ya. Ini kalau kita lihat ini adalah error steady state-nya. Jadi pertama error sampai dengan 1, lalu dia naik gitu ya. Errornya kenapa ini naik? Karena kalau kita lihat sebelumnya ini kecepatannya 0 dan dia berubah cukup signifikan, oke ya. Dari tidak ada kecepatan menjadi ada kecepatan. Jadi ini errornya akan naik karena perubahannya signifikan. Lalu kemudian dia akan turun lagi seperti ini. Kalau kita lihat di sini errornya sudah di bawah 10 pangkat min 4. Oke, ordernya 10 di bawah 10 pangkat min 4. Jadi kalau kita lihat ini sudah sangat mendekati steady state ya, sudah tidak berubah lagi. Oh ya, ini skala sumbu Y-nya agar terlihat ini skala sumbu Y-nya kita gunakan skala logaritmik. Ini adalah skala logaritmik untuk sumbu Y agar kita bisa melihat berapa nilai errornya. Oke. Kalau kita gunakan skala biasa nanti ini hanya akan mendekati 0 tanpa kita tahu berapa nilai error sebenarnya. Oke. Oh, ini kita namakan ulang ya. Misal ini adalah steady state error gitu ya. Ini adalah Y. Ini adalah untuk ya. Oke. Ya, jadi inilah implementasi metode numerik untuk menyelesaikan persamaan hiperbolik 2 dimensi untuk kasus aliran dalam pipa. Baik, selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.